Gramedia, rajanya buku berkualitas. Gramedia Pustaka Utama atau kita sebut selanjutnya GPU ya. GPU merupakan salah satu penerbit terbesar di Indonesia. GPU ini tergabung ke dalam kelompok Kompas Gramedia atau KKG. Adapun KKG ini sudah lama didirikan oleh Jakub Utomo dan PK Ojong pada tahun 1965. Siapakah sosok Jakub Utama tersebut? Ia adalah seorang pria yang terlahir di kawasan Borobudur, Magelang pada tanggal 27 September 1931. Nah, ternyata orang Magelang ya. Namun banyak sekali pendapat yang menyatakan bahwa Jakob berasal dari Yogyakarta. Hal tersebut karena kedua orang tua Jakob adalah pensiunan guru dari sebuah sekolah yang terletak di kawasan Sleman, Yogyakarta, kota gudeg. Ya. Lanjut, Jakob menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Sekolah Seminari Yogyakarta. Salah satu kelebihan yang diberikan kepada lulusan SMA saat itu adalah mereka sudah bisa mengajar di tingkat SMP. Jadi kalau sudah selesai dari lulus SMA, mereka bisa diperbolehkan diperbolehkan ngajar di SMP. Hal tersebut juga terjadi pada Jakob Utama. Setelah lulus SMA, ia pun menjadi guru di SMP Mardiyuwana. Bukan Marijuana ya. Cipanas, Jawa Barat, serta SMP Vanlit, Jakarta. Setelah Jakob memiliki uang yang cukup, ia pun segera meneruskan pendidikannya ke jenjang lebih lanjut, yaitu ke perguruan tinggi. Saat itu, ia memilih 2 universitas sekaligus. Wow, langsung 2 bro. Satu aja sudah mumet ya. Nah, inilah dia salah satu ciri orang sukses itu kayak itu. Harus ambisi dan punya visi yang jelas. 2 universitas tersebut adalah Perguruan Tinggi Publisistik Jakarta dan Fakultas Sosial Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, ada momen yang sangat asik nih ya. Bagaimana Jakub Utama ketemu dengan PK Ojong. Simak cerita berikut ya. Dalam suatu siang, Jakob bertemu dengan PK Ojong yang sama-sama memiliki hobi membaca. Kedua orang tersebut sama-sama menggemari majalah terbitan Amerika, Reader's Digest. Berkiblat dari Reader's Digest tersebutlah, kedua orang tersebut akhirnya mendirikan majalah Intisari. Oh, begitu toh ya. Selanjutnya, mereka berdua ingin mengulang kesuksesan Intisari dengan cara mendirikan sebuah surat kabar harian. Adapun surat kabar harian tersebut diberi nama Harian Kompas. Ayo, pasti sekarang lagi mikir kan? Ternyata begitu toh. Ya, pada awal terbitnya yaitu tahun 1965. Wow, ini tahun-tahun PKI nih. Ups. Harian Kompas mendulang sukses yang luar biasa. Mereka tetap berusaha membuat surat kabar meskipun saat itu mereka disibukkan oleh ancaman pemberontakan PKI. Wow, bisa dibayangkan ya, kita nyari berita pada saat itu negara lagi terancam PKI. Ya, kengerian PKI tidak kita bahas di sini ya, di next kesempatan aja. Oke. Pendirian Harian Kompas ini pun juga bersamaan dengan dibentuknya kelompok Kompas Gramedia. Berarti dengan kata lain, KKG itu didirikan bareng dengan Kompas. Pada tahun berapa? 1965. Dicatat tuh, ada yang tanya. Oke. Dari tahun ke tahun, Harian Kompas pun semakin berkembang pesat di Indonesia. Setiap hari, penghasilan mereka semakin meningkat. Kemudian Jakob pun menerbitkan Warta Kota yang diharapkan bisa mengikuti kesuksesan Harian Kompas. Harapan Jakob pun terbukti nyata. Warta Kota pun bisa mendulang sukses yang luar biasa. Bahkan, Harian Kompas dan Warta Kota juga berhasil meraih penghargaan sebagai surat kabar harian terbaik untuk beberapa tahun. Setelah sukses dengan kedua surat kabar tersebut, Jakob pun berniat untuk melebarkan sayapnya dengan menerbitkan tabloid dan juga majalah. Nah, ini. Tabloid apa saja? Kita simak ya. Niat tersebut kemudian dibuktikan dengan dirilisnya majalah Bobo. Nah, ini pas aku kecil itu senang banget baca majalah Bobo. Ternyata satu perusahaan dengan Gramedia. Wow, saya juga baru tahu ya. Ada majalah Bobo, terus kemudian Kawanku, tabloid Nova, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi karena banyak banget gitu ya. Setelah sukses dengan dunia media massa, Jakob pun juga merambah ke dunia penerbitan. Hal tersebut dilakukan dengan mendirikan Gramedia Pustaka Utama, Elek Media,
penerbit buku Kompas, dan lain sebagainya. Lagi-lagi saya tulis lain sebagainya karena banyak banget. Nanti bisa di Google sendiri deh ya. Sepak terjang Jakob tidak berhenti di situ saja, bro. Untuk menjual produk-produk dari KKG, Jakob pun mendirikan toko buku Gramedia. Yeay, di Cilacap itu sudah ada toko buku Gramedia ya. Ya, malah jadi iklan, gak apa-apa deh. Toko buku Gramedia yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya nggak tahu di Papua ada apa enggak ya. Nanti dicek lagi ya. Tahun-tahun berikutnya, toko buku Gramedia pun juga membuka diri untuk menjualkan produk-produk selain dari KKG. Jadi, konsep awalnya mereka buat buku, dicetak sendiri, diterbitkan sendiri, dijual sendiri. Tapi terus kemudian dengan berjalannya waktu, mereka itu juga membuka diri untuk menjual berbagai macam produk terbitan buku dari penerbit lain. Wow, brilian idenya ya. Terus kemudian, banyak sekali penerbit buku yang mempercayakan Gramedia sebagai tempat terbaik untuk menjual produk-produknya. Hal tersebut karena Gramedia dianggap sebagai tempat yang cukup representatif untuk berdagang buku. Selain itu, nama Gramedia yang sudah cukup dikenal, banyak orang akan memudahkan akses para penerbit tersebut kepada para konsumen. Gramedia meraih sukses yang luar biasa. Dari tahun ke tahun, pengunjung dan konsumen Gramedia pun semakin banyak saja. Ya. Di Cilacap juga banyak banget ya. Hal tersebut tentu saja membuat Jakob bangga. Ia selalu tersenyum setiap kali mengetahui kesuksesan dari Gramedia tersebut. Namun, rasa bangga Jakob tidak membuatnya merasa di atas awan. Ya, I like it ya. Ia kembali terjun ke dunia bisnis dengan mendirikan Radio Sonora. Jelas radio ya. Terus Hotel Santika. Wow, ternyata ini grup Gramedia juga ya. LT, Lembaga Pendidikan, dan PT Gramedia Printing Group, percetakan dan lain sebagainya. Asik ya. Itulah dia cerita tentang Gramedia ya, sejarah ini ya. Semoga teman-teman bisa terhibur dan mendapatkan inspirasinya bahwa tidak ada sesuatu yang dibuat secara instan. Ini mulai dari 1965 dan pada saat itu adalah gencar-gencarnya PKI. Tapi ide yang brilian itu terkadang keluar di saat yang genting. Oke, sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya dan jangan lupa subscribe ya.